Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitoriana Porusia SKM MSc dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi dan metode pembelajaran pada salah satu mata kuliah saya guna memenuhi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2021. Mata kuliah yang akan saya kenalkan adalah pengantar vektor dan reservoir penyakit yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 sebanyak 2 SKS Program Studi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini mengharapkan sarjana kesehatan masyarakat memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi vektor, reservoir, serta merumuskan pengendalian penularan penyakit tular vektor yang ada di masyarakat dengan menerapkan dasar-dasar pengendalian terpadu untuk mengendalikan vektor dan reservoir penyakit. Capaian pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran vektor, reservoir, dan binatang pengganggu dalam kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, biologi vektor nyamuk, dan pokok-pokok pengendalian yang sesuai dengan karakteristik biologi nyamuk. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengendalian nyamuk sesuai dengan prinsip Integrated Vector Management. Yang keempat, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai spesies lalat, kecoa, dan tikus, serta teknik pengendalian yang sesuai. Yang kelima, mampu merumuskan suatu strategi pengendalian vektor terpadu, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pokok materi pada mata kuliah saya kali ini, yang pertama adalah pengertian vektor dan reservoir penyakit, kebijakan pengendalian vektor, epidemiologi vector-borne disease, anatomi dan biologi serangga vektor, vektor nyamuk, pengendalian vektor nyamuk, integrated vector management, pestisida serta aplikasinya, vektor kecoa, vektor lalat, reservoir tikus, analisis kepadatan vektor, pengendalian terpadu vektor kecoa, lalat, dan tikus, dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar vektor dan reservoir penyakit sebagai berikut. Pengantar oleh dosen atau ceramah, praktek atau simulasi, diskusi kasus, kuis, presentasi hasil diskusi, dan tanya jawab. Asesmen yang akan saya lakukan adalah berupa rubrik holistik maupun analitik pada berbagai hasil diskusi ataupun tugas, serta ujian wawancara untuk ujian praktek dan ujian tertulis yang akan diaplikasikan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam contoh penyampaian materi kuliah pada kali ini, saya akan menyampaikan salah satu sub CPMK pada pertemuan ke-8. Sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai spesies vektor kecoa dan alasan atau faktor yang membuat kecoa berada di lokasi tersebut. Indikator kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi vektor kecoa yang mengganggu di suatu lokasi dan menganalisis penyebab keberadaan vektor yang ada di sana. Metode pembelajaran yang nanti akan saya gunakan adalah eksplorasi, pengantar dari dosen, tanya jawab, dan diskusi. Media platform yang saya gunakan adalah Zoom Meeting, kemudian menggunakan YouTube untuk membantu menunjukkan studi atau kasus yang saya maksud. Kemudian saya juga menggunakan Share PPT untuk memudahkan mahasiswa dalam menampilkan hasil diskusinya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu vektor yang mungkin sering kita temui sehari-hari ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang vektor kecoa ya. Oke. Nah, kita mau ngapain aja hari ini ya? Jadi dalam 1 jam ke depan kita akan belajar tentang mengidentifikasi ya, mempelajari tentang berbagai spesies kecoa yang ada di sekitar kita dan memiliki dampak terhadap kesehatan ya. Nanti kita akan belajar mengenali dulu ya. Ada yang pernah lihat yang atas, tengah, bawah? Yang atas, Bu. Yang atas pernah. Atas. Di mana yang atas?
Tengah jadi dua, Bu. Kamar mandi. Iya. Kamar mandi. Kalau yang tengah lihatnya di mana? Di rumah. Mobil. Mobil, betul. Mana lagi? Yang kedua? Di dapur, Bu. Di dapur, oke, boleh. Kalau yang nomor 3, ada yang tahu nggak ini kira-kira di mana? Ada yang pernah ke tukang sayur nggak? Terus lihat ada kecoa hitam-hitam glowing begini? Ada yang sudah pernah? Belum. Belum ya? Oke. Bu, problemnya apa sih dengan kecoa ini? Emang kalau misalkan ada kecoa, so what? Gitu ya. Kecoa itu merupakan salah satu makhluk decomposer. Jadi dia itu bisa memakan, mengolah, ya, breakdown ya material-material organik yang seharusnya memang membusuk. Ya, jadi misalkan seperti kotoran gitu ya, kemudian juga seperti makanan ya dan sebagainya, bangkai dan sebagainya ya, kayu-kayu juga ya. Kalau nggak ada mereka, nggak ada kecoa, dunia kita itu penuh dengan kotoran, dari kotoran hewan, kotoran manusia ya, kayu-kayu busuk. Kayu kan tumbuh terus ya. Nah, tapi kan butuh kalau misalkan kayu udah nggak dipakai dia bakal busuk ya, kemudian juga rapuh. Nah, itu butuh di breakdown oleh makhluk-makhluk decomposer. Nah, itulah gunanya dari kecoa. Jadi Allah itu menciptakan mereka tuh dengan sangat sempurna di peran mereka yang seperti itu. Akan tetapi ya, apa sih yang membuat mereka itu kadang nggak akur sama manusia? Ya, karena kecoa ini bisa membawa atau menularkan penyakit. Ya, yang pertama mereka bisa menularkan penyakit diare. Ya, jadi yang menyebabkan diare kan E. coli, Escherichia coli, dan bakteri-bakteri patogen intestinal lainnya. Akan tetapi mereka itu bawanya gimana Bu? Emang digendong? Ya, bakteri yang mereka bawa itu tidak sengaja mereka bawa, tapi karena kebiasaan mereka. Mereka misalkan tadi ya mendekompos ya, kemudian kontak atau tinggal di tempat-tempat yang menjijikkan ya, sehingga mereka ketika dekat dengan manusia, makan makanan manusia, maka mereka bisa menularkan secara tidak sengaja. Begitu ya. Ada lagi selain diare yaitu disentri, kolera ya, leprosi, kemudian plak ya, typhoid fever, dan jadi kalau misalkan kalian juga pernah sakit tipes, nah ada kemungkinan ada bakterinya yang bisa saja dibawa oleh kecoa gitu ya. Kemudian selain penyakit Bu, dia bisa mengakibatkan atau mengganggu apa lagi sih? Nah, kemudian yang akan saya jelaskan adalah gangguan ya, gangguan yang dimunculkan oleh kecoa. Ya, jadi ada yang takut ya, dan takutnya itu ada yang takut biasa, ada yang takut berlebihan. Takut berlebihan tuh kayak gimana sih Bu takutnya? Berlebihan tuh sampai fobia. Jadi kalau lihat kecoa itu bisa sampai keringat dingin, sampai gemeter, terus nanti malamnya kebayang-bayang ya, seolah-olah mereka dikejar oleh kecoa raksasa. Kemudian sampai pokoknya sampai timbul gangguan yang mengakibatkan kita itu susah untuk berkonsentrasi ataupun melakukan aktivitas yang lainnya karena saking takutnya. Kalau cuman takut ya mau gitu kan, terus habis itu fine aja, no problem, nah itu baru ketakutan biasa. Tapi ketika dia sampai mengganggu kehidupan kita, maka dia bisa seseorang tersebut bisa dikatakan mengalami entomofobia atau ketakutan terhadap serangga. Kemudian juga dia bisa ada di makanan, ya ampun. Kalau misalkan nih kalian lagi makan udon ya, lagi makan mie ayam deh misalkan. Terus kemudian ada kecoanya, apa yang akan kalian lakukan? Nggak makan makanannya, Bu. Terus nggak makan makanan, terus apain lagi? Muntah, Bu. Muntah ya, ada yang saking jijiknya sampai muntah. Kalau misalkan kalian makan makan di tempat mie ayam langganan, udah dari kapan tahun makan di situ, kemudian ada kecoanya, mau makan di situ lagi atau nggak mau makan di situ lagi? Enggak, Bu. Nggak mau makan di situ ya. Oke, jadi dia akan kehilangan si
penjualnya itu akan kehilangan pelanggan setia karena mengecewakan kalian karena kalian pesen makan ternyata ada kecoanya ya. Jadi pelanggan-pelanggannya pada lari nggak mau. Mending kalau kalian misalkan cuma kalian aja yang tahu dan kalian nggak mau balik situ lagi. Pernah nggak ngelihat sekarang kan zamannya media sosial ya, di-upload di media sosial, di Instagram misalkan atau di Facebook ya. Jadi kalian video gitu kan, terus kemudian, "Hai guys, ini aku lagi di mie ayam Sido muncul, aku makan mie ayam ada kecoanya. Kalian jangan datang ke sini lagi ya." Terus viral ya. Terus nggak ada satupun pelanggan yang mau datang besoknya karena tahu berita itu. Menurut kalian gimana? Itu kayak hukum sosial sih, Mbak. Hukum sosial. Kira-kira siapa yang dirugikan? Itunya Bu. Uangnya, Bu. penjualnya. Penjualnya kan hanya karena ada satu kecoa yang muncul di salah satu pelanggan yang memang vokal, dia kemudian kehilangan seluruh pelanggannya ya. Jadi betapa pentingnya kecoa itu tidak ada di makanan pelanggan kan gitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan belajar ya. Kemudian kecoa juga bisa mengakibatkan alergi. Jadi seperti ini. Nah, kalau orang yang alergi serangga ya, kalau saya nggak alergi ya, jadi saya mau pegang kayak apapun nggak bakal alergi. Tapi kalau orang yang alergi, dia bisa menimbulkan reaksi alergi yang seperti ini ya. Jadi bisa gatel, merah ya. Nah, kita akan mengenal Planeta Americana. Ini yang mungkin paling sering kalian temukan ya, yang bentuknya seperti apa? Kurma, Bu. Kata Anis, kurma, Bu. Dia kalau lewat di bulan puasa mengingatkan saya pada kurma. Betul sekali, memang warnanya itu coklat, shining, shimmering, splendid ya, karena warnanya itu hitam kemerahan ya, jadi agak coklat juga. Nah, dia berasal dari family Blattidae, genusnya Periplaneta, dan nama spesies ini adalah Periplaneta americana. Nah, dia ini memiliki panjang sampai 5 cm. Jadi untuk yang dewasa, dia mampu mencapai 5 cm. Kemudian berwarna reddish brown to brown in color with the light yellow bands around the shoulder behind the head. Jadi di bagian tengkuknya situ, nih kalian tahu ya, di bagian tengkuknya sini itu ada seperti garis kuning ya. Capable of flying short, dia itu bisa terbang karena dia punya sayap, baik yang jantan maupun yang betina, dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak ya, karena sebenarnya dia tidak suka terbang, dia sukanya merayap. Ya, jadi kalau kalian kejar, kalian bawain pentung gitu ya, itu baru dia bakal terbang. Dan kadang terbang itu bukan menjauh, terbang mendekat. Ya, jadi orangnya balik lari lagi, wah gitu ya, mau cewek mau cowok pasti lari itu ya. Kemudian mereka ini habitatnya di mana, Bu? Mereka suka banget di tempat yang gelap, lembab, gelap, lembab, dan tertutup. Nah, biasanya ya lokasi yang demikian itu ada saluran air ya, kemudian juga kamar mandi ya. Jadi sebenarnya bukan di kamar mandinya, tapi lebih ke di saluran pembuangannya. Kemudian juga kalau yang di depan rumahnya itu ada got. Nah, itu sekali dibuka gotnya kalau tertutup ya, wah itu panen kecoa itu ya, merayap-rayap dengan liarnya ya. Kemudian juga bisa berada di bawah lemari, tapi biasanya memang dia cenderung di tempat yang lembab. Kalau di kering dia agak kurang suka ya. Jadi memang untuk kecoa Amerika itu seperti itu. Nocturnal, apa artinya kalau nocturnal? Aktif di malam hari. Very Aktif di malam good. hari. Very good, excellent. Dia aktif di malam hari. Bu, saya pernah ketemu kecoa siang-siang. Ah, itu kecoanya pulang dari dugem, mabuk dia ya. Jadi dia tidak pada wayahnya, waktunya gitu ya. Next. Nah, kemudian kecoa Jerman ya, Blattella germanica itu ukurannya kecil ya. Paling gede ukuran dewasa dia itu hanya 1 cm. Kecil banget kan? Ada yang pernah lihat ini? Tadi di mana yang pernah lihat? Di mobil, Bu. Oh, betul sekali, di mobil. Jadi mereka itu sukanya tuh tempatnya yang nyelepet gitu ya. Nyelepet, lembab oke, garing oke ya, karena mereka ukurannya kecil dan pipih. Kalian tahu kan kalau kecoa itu bentuknya
berkebalikan sama pinjal. Jadi bentuknya itu pipih. Jadi pipih dorsoventral. Jadi kalau lihat kecoa dari samping nggak kelihatan, lihatnya harus dari atas gitu ya. Jadi harus seperti ini gitu lihatnya. Karena dia pipih dorsoventral begini. Nah ya dia ini bisa blusuk-blusuk ya, sangat apa ya, sangat mahir untuk masuk ke celah maupun retakan ya. Dan dia sering sekali berada di salah satu alat transportasi, baik mobil, bis, kereta, kapal, pesawat bahkan bisa ada ya. Kalian itu melihat pesawat itu bersih nggak ada apa-apanya itu karena perawatannya sangat ekstra ya. Kalau itu nggak dirawat ya bakal banyak banget kecoanya gitu ya. Oke, kemudian mereka juga bisa ada di retakan dinding ya. Kemudian juga mereka bisa ada di box sekring ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kan ada box sekringnya. Kemudian mereka juga bisa ada di lemari ya. Kalau lemari Anda tinggalkan ada makanan ya yang tidak tertutup tuh dia bisa ada di situ. Kemudian ada di storeroom atau penyimpanan ya. Jadi kalau misalkan tadi Amerika itu bisa ada di dapur, di bawah meja dapur kalian biasa naruh kompor, di bawah itu kan ada kayak lemarinya itu kan, di situ gelap. Nah, si Jerman ini juga bisa ada di situ, tapi dia biasanya cenderung berada di tempat yang retakannya itu jauh lebih kecil. Jadi dia bisa masuk-masuk gitu. Ya. Ini juga bersifat nokturnal. Kecoa oriental ini ya, ini bukan bisa bahasa Cina ya. Ini kecoa oriental, namanya adalah Blatta orientalis. Nah, Blatta orientalis ini bentuknya hitam ya, kemudian juga warnanya hitam gelap, kemudian ada kilaunya sedikit. Nah, untuk yang jantan itu memiliki sayap, tapi sayapnya itu kecil. Kemudian kalau yang betina itu sayapnya tidak berkembang ya, sehingga hanya bisa melata saja. Nah, di sini mereka banyaknya bertempat tinggal ya di saluran pembuangan bisa, atau di kayu-kayu yang sudah mulai membusuk, basah juga bisa. Dan saya pernah ketemu mereka secara personal di tukang sayur ya. Jadi tahu ya. Tukang sayur itu kadang ada yang dia agak jorok. Jadi misalkan sayur kemarin udah busuk sama dia nggak dibuang. Jadi ditaruh, dikumpulin di satu keranjang ya. Dibiarin aja di situ. Saya nggak tahu juga fungsinya buat apa. Kemudian di situ ada kecoa oriental ini. Ya, di situ dia merambat dengan sangat pelan ya. Beda sama kalau kecoa yang Amerika tadi kan cepet ya, kalian lari malah dikejar ya sama dia. Kecoa Jerman juga gitu, gesit banget ya. Tapi kecoa oriental ini pelan ya, tapi juga bisa cepat kalau misalkan dia kepepet gitu ya. Dia juga bisa ada di sewer pipes ya, jadi di saluran pembuangan ya. Kemudian underneath the sidewalks, jadi di bawah trotoar juga bisa. Gitu. Mereka ini suka berada di bahan-bahan organik yang telah membusuk. Oke, nah kenapa sih Bu mereka itu datang ke rumah saya? Ya, kenapa mereka itu menghampiri rumah saya untuk mereka tuh beranak pinak bersarang di situ? Ya, jadi alasan mereka datang itu karena kita memberikan keuntungan bagi mereka. WD ya. Kita apa? Kita punya makanan yang mereka butuhkan. Jadi entah makanan yang sengaja kita berikan atau tidak sengaja kita berikan ya, sengaja kita sisakan atau tidak sengaja kita sisakan, mereka tuh melihat di situ banyak makanannya nih. Nah, ada terbuka gitu ya tempat sampahnya. Itu mereka akan menghampiri. Kemudian ada water ya. Ini adalah basic ya, sama seperti manusia. Manusia akan berusaha tinggal dekat dengan air. Sama seperti mereka itu membutuhkan air ya. Jadi mereka suka kelembapan, mereka juga minum air sehingga mereka membutuhkan tempat yang memang sesuai dengan kesukaan atau karakter mereka. Terutama tadi ya kecoa Amerika yang suka sekali berada di saluran pembuangan air karena ya banyak airnya dan lembab. Kemudian ada sarang ya. Jadi
Mereka tinggal di situ ya karena nyaman, PW, udah sarangnya cocok banget buat perkembangbiakan mereka ya. Kalau misalkan kita buat kondisi yang tidak nyaman buat mereka tapi nyaman buat kita, maka mereka nggak bakal mungkin ada di situ ya. Jadi sangat penting sekali bagi kita yang mau untuk mengendalikan suatu kecoa itu menghempaskan apa yang menjadi undangannya ya. Next. Oke, let's see this video. Karena kurang perhatian dan kebersihan kita, tempat ini akhirnya dibuat kecoa untuk menjadi sarangnya dan berkembang biak. Ada beberapa fakta unik loh tentang kecoa yang mungkin teman-teman belum ketahui. Di antaranya adalah umur kecoa hingga 6 bulan. Gennya mampu bermutasi. Penggunaan insektisida secara terus-menerus akan berdampak pada kekebalan kecoa terhadap insektisida. Keberadaan kecoa telah teridentifikasi sejak zaman karbon sekitar 350 juta tahun yang lalu. Zaman karbon mempunyai temperatur tinggi dan perubahan drastis menjadi dingin dan kering. Perubahan iklim seperti itu telah menyebabkan kepunahan banyak flora dan fauna. Namun, kecoa tetap bertahan. Dalam penelitian juga membuktikan bahwa kecoa mampu hidup setelah terkena sinar radiasi selama mereka masih bisa makan dan minum. Okay, so now I'm going to divide you into 3 groups. Saya akan minta kalian untuk masuk ke breakout room. Kemudian apa yang dibahas, Bu? Nanti kalian silahkan membahas genus apa atau kecoa apa yang ada di video tersebut. Ya, jadi silahkan tadi kan sudah belajar mengenali ya. Nah, coba kira-kira tuh kecoa apa yang muncul ya. Benar salah tidak masalah, kalian juga boleh cari referensi ya. Kemudian lokasi penemuannya itu ada di mana ya. Jadi boleh lokasinya, boleh bahan yang dia tempeli itu ada di mana, itu bisa dijelaskan. Kemudian kira-kira faktor apa yang membuat si kecoa itu ada di situ ya? Ya, jadi faktor yang mengundang atau membuat dia suka di situ tuh apa? Nah, gitu ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, Bu. Oke, ya silakan, Dek. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Genus kecoa yang diamati tadi itu genusnya Amerika, terus lokasi penemuannya itu ada di dapur, bawah wastafel, dekat saluran pencucian air. Terus faktor apa yang membuat kecoa ada di sana, yaitu tempat yang lembab, tempat yang gelap, tempat yang jarang dibersihkan. Jadi tadi di video tersebut itu tempat-tempat yang memang benar-benar kotor, jadi di situ kecoa itu bisa tumbuh di situ dan dalam keadaan kotor itu kecoa itu bisa betah di situ gitu. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut ke kelompok yang mana nih? Kita lanjut ke kelompok 2 dulu deh. Yuk, kelompok 2 silahkan ada yang mau menyampaikan. Oke, Bu. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Iqbal. Silahkan, Iqbal. Baik, saya Iqbal Muwanaisan, perwakilan dari kelompok 2. Di sini, genus kecoa yang kami amati itu belata. Untuk lokasi penemuannya itu ada di bekas potongan pohon, di bawah dedaunan yang membusuk atau batu, bunga dan berbagai tanaman kebun, di tempat sampah, dan kotoran lainnya, serta sistem pembuangan air seperti solokan. Untuk faktor yang membuat kecoa ada di sana itu tempatnya yang lembab, gelap, dan dingin. Dan juga dikarenakan kecoa tersebut berada di bekas potongan kayu, jadi kecoa tersebut perlahan-lahan hinggap di pohon tersebut hingga kayu pohon tersebut itu habis. Membuat sarang. Baik. Oke, ini ya gambarnya ya. Ada lagi yang mau dijelaskan, Iqbal? Saya kira sudah, Bu. Oke, dari kelompok 2 ada yang mau membantu Iqbal menambahkan poin-poin lainnya? Ya, very good. Gimana? Mungkin dari karakteristik kecoanya mungkin ya, Bu. Gimana Kalau boleh? tambahan, kalau misalkan jantan itu karakternya memiliki sayap tapi setengah. Untuk betinanya itu tidak memiliki sayap atau sayapnya itu tidak berfungsi. Untuk ukurannya yang betina itu 32 mm. Yang betina 32 mm,
yang jantan itu 25 mm. Very good. Terima kasih Iqbal sudah menyampaikan diskusinya. Bu. Boleh. Siapa ini? Jawharatul, Bu. Oke, silakan Jawharatul. Iya, pertanyaan saya adalah apakah semua jenis kecoa itu bisa mengantarkan penyakit atau hanya kecoa tertentu saja? Oke, very good question ya Jawharatul. Jadi pada prinsipnya kecoa yang tinggal dekat dengan manusia, memakan makanan yang sama, ya, tertarik dan tinggal di tempat manusia, mereka itulah yang berpotensi menularkan penyakit. Ya, jadi kalau misalkan kecoanya hidupnya di hutan, jadi kecoa itu banyak sekali spesies dan jenisnya. Nah, yang suka dekat-dekat kita tadi yang saya sebutkan. Ya, tapi ada banyak lagi belata maupun periplaneta lain ataupun mungkin genus-genus lainnya yang mungkin hidupnya tidak dekat manusia. Jadi dia bisa hidupnya di hutan, di kebun, ya, kemudian di tempat-tempat gudang yang jarang ditinggali oleh manusia dan sebagainya. Nah, mereka ini sejatinya tidak memiliki kemampuan untuk menularkan karena mereka tidak dekat dengan manusia. Meskipun ketika di swab kakinya atau misalkan dideteksi kakinya itu mengandung berbagai mikroba, ya. Atau misalkan Bu, kalau Periplaneta americana kan tadi kata Ibu vektor, tapi kalau misalkan dia tinggalnya di pulau terpencil yang nggak ada orangnya, ya nggak masalah, dia tidak menjadi vektor. Menjadi vektor adalah ketika jenis-jenis kecoa tersebut tinggal dekat dengan manusia, hidup sama manusia, dan kadang makan, mencicipi, yang merusak, mengganggu makanan manusia, ya, atau kehidupan manusia yang berada di suatu wilayah. Ya, jadi nanti dalam prinsip pengendalian itu bukan mengendalikan seluruh kecoa yang ada di muka bumi, ya, harus kita bumi hanguskan, tidak seperti itu. Tapi konsepnya adalah membuat mereka hidupnya terpisah sama kita, jauh dari kita. Kamu hidupnya di sana, saya hidupnya di sini, ya. Memberikan barrier itu. Kemudian tidak mengundang mereka untuk datang bertempat tinggal, makan di tempat kita tinggal. Jadi pada dasarnya konsepnya seperti itu. Tapi betul tadi, tidak semua spesies itu bisa menularkan penyakit karena mereka hidupnya jauh dari lokasi tempat tinggal manusia. Begitu, Dek. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya closing dulu ya. Ini adalah salah satu ayat yang saya cuplik ya untuk mendukung Bu. Kita itu nanti mau mengendalikan kecoa, mau bunuh, emang boleh. Nah, dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW melarang membunuh 4 hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Ya. Nah, selain itu berarti hewan-hewan yang cenderung kotor atau mungkin kita anggapnya jorok atau mungkin kita anggapnya mengganggu itu boleh dibunuh atau boleh dikendalikan karena bersifat membawa mudarat jika jumlahnya berlebih. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di minggu-minggu depan selanjutnya. Satu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Platform pembelajaran digital juga saya gunakan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh mahasiswa. Platform yang saya gunakan adalah Open Learning yang menunjang pembelajaran interaktif. Di dalam Open Learning, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan kapan saja, di mana saja. Mahasiswa juga dapat mengumpulkan tugas secara online melalui fitur Learning Activities dan berdiskusi secara aktif dalam media yang disediakan. Materi kuliah sinkron maupun asinkron diunggah dalam materi kuliah. Materi perkuliahan dapat berupa PowerPoint bernarasi, video, studi kasus, ataupun kuis. Dalam Open Learning, saya melakukan assessment dan memberikan feedback kepada mahasiswa. Dosen dan mahasiswa juga dapat mengetahui berapa persen materi yang telah diakses. Saya juga menggunakan media YouTube untuk memberikan simulasi materi, seperti fogging dan spraying, serta pengukuran kepadatan lalat atau nyamuk agar mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Demikian hasil video pemaparan materi pembelajaran mata kuliah pengantar vektor dan reservoir penyakit.
Saya, Vitoriana Purusya, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.